sesimpel ini ya. Net banyak datanya dan banyak referensinya. Saya ambil beberapa saja. Oke teman-teman, sebenarnya kata Allah itu ada kesamaannya dengan dalam bahasa Ibrani-nya kan elah atau elaha. Elah. Kenapa ada kesamaan? Ya karena nabinya sama ajarannya, guys. Mengajarkan Tuhan Allah kita ada Esa gitu. Makanya sama. Louis nggak pernah berpikir hal ini, ya kan? Yang beda adalah kenapa kok semuanya menuhankan Tuhan yang sama yaitu Allah. Kenapa kok Kristen malah menuhankan Yesus, menuhankan selain Allah gitu, guys. Menigakan Allah ya dalam satu menjadi Yesus dan Roh Kudus. Kenapa? Coba. Semua sepakat Tuhan itu adalah Allah gitu. Kenapa malah disekutukan Allah itu dengan yang lain gitu? Itu poinnya, guys. Jadi makanya itu kenapa sama? Karena semua berasal dari ajaran dari Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang bernama Allah, guys. Alaha. Nah, dan kata ini sebenarnya ini satu rumpun sama Allah, dan ini sudah dipakai di gereja Asyur, dan keduanya berarti Tuhan. Ini bukan nama Tuhan, tetapi ini sebutannya adalah Tuhan, yaitu ingat ya, dia sendiri yang menamakan dia seperti itu. Paham ya? Paham ya? Jadi gini, suatu yang menciptakan kita ya, kita sebut itu adalah agaklah itu dia menciptakan kita. Itu dia punya hak prerogatif untuk menamakan dirinya apa saja, ya kan? Misalnya kayak misalnya saya nih, saya punya hak untuk menamakan diri saya apa saja. Kalau saya Tuhan misalnya, karena saya kan nggak, Tuhan itu kan bukan kayak, makanya saya katakan Tuhan tuh nggak kayak Yesus gitu, yang dari kecil kasih nama sama ibunya, nama kamu ini ya, nama kamu Isa atau Yesus ya, atau saya nama kamu nanti Bobby anak gitu. Tuhan nggak seperti itu, guys. Tuhan tidak dilahirkan ya, makanya dia tidak punya nama yang melekat pada dirinya. Dia bebas memberi nama dia apa saja gitu, menyebutnya begitu bebas. Saya nggak bisa gitu. Saya mau sebut diri saya sebagai Adi loh. Orang tua saya waktu lahir ngasih saya nama Bobby kok gitu. Masa saya mengerti nama pemberian orang tua saya. Tuhan tidak ada yang memberikan dia nama, guys. Tuhan itu jadi dilahirkan ya kayak Yesus itu. Makanya membandingkan Tuhan dengan Yesus itu jauh. Yesus itu bisa menamakan dirinya dengan yang lain tuh. Misalnya Yesus menamakan dirinya Anu gitu, dia namanya Yesus gitu kan, atau Nabi Isa atau Isa gitu, guys, nama dia yang diberikan oleh orang tuanya gitu. Nah, Tuhan bebas ya. Jadi dilahirkan, dia bisa memberikan nama dia yang diartikan pun Tuhan tuh nggak masalah. Ya, titel. Karena hak dia gitu. Orang yang nggak punya nama ya, suatu dia yang nggak punya nama, dalam artian nggak punya nama maksudnya itu adalah tidak diberikan siapa-siapa nama gitu. Kalau kita manusia kan pasti diberikan nama. Bahkan anak maaf ya, anak pungut pun atau anak adopsi pun itu diberikan nama gitu oleh orang yang mengadopsinya gitu. Dipanggil siapa gitu. Nah, Tuhan itu ya ada dia berhak untuk memberikan dia nama apapun itu. Nah, kalau dia beri nama Allah, kalau dia tingkat pon itu tidak masalah gitu. Yang penting itu berasal dari firman-Nya. Jadi ngerti ya, apapun disebut dirinya ya, akulah Allah Tuhanmu. Ya kita sebut dia Allah gitu. Dia menamakan dirinya seperti itu gitu. Kalau dikatakan akulah Tuhan, ya berarti dia Tuhan. Selesai udah. Namanya siapa? Tuhan. Clear. Paham ya? Jadi kalau dia pakai kata Allah, ya itulah nama dia gitu. Karena dia memberikan itu sendiri kepada dirinya gitu, guys. Paham ya? Jadi jangan samakan kayak manusia yang kayak Yesus gitu kan. Kenapa Yesus namakan dirinya Yesus? Bukan dia kasih nama dirinya gitu, ibunya kasih nama gitu. Kenapa saya nama si Bobby? Bukan saya kasih nama gitu, kasih nama orang tua saya gitu kan. Beda sama Tuhan gitu. Dia tidak terikat pada kelahiran, dia tidak terikat kepada kematian, dia tidak terikat pada apapun. Semuanya hak prerogatif dia pegang. Setelah dia dong mau kasih nama apapun itu gitu. Paham ya poinnya? Badi yang berhak untuk disembah atau gelar ini elah, elaha, alaha, dan itu memang sejarahnya yang nggak Jadi jelas Allah menyebut dirinya Allah, Tuhan, bukan Yesus ya. Tidak pernah sama sekali dia yang kita sembah dan Tuhan itu menyebut dirinya Yesus. Nggak pernah, guys. Ya, justru Yesus katakan dia gitu, bukan aku. Yesus, jadi Allah tuh mengakui dirinya, Yesus mengakui Allah gitu. Clear.
Sudah, pengakuan dari Allah kita dapat, pengakuan dari Yesus kita dapat gitu. Itu adalah kita Esa, satu Tuhan, kita Yesus, hanya kepada Dialah kalian berbakti dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan sepenuh raga, guys. Clear, udah statement lengkap dari Yesus dan dari Dia itu sendiri, guys. Awi sama si Golden, maklum sotoy. Lanjut, orang-orang Arab politeistik menggunakan nama ini sebagai referensi kepada. Nah, kalau manusia menamakan sembahan sebagai Allah, itu baru salah, paham ya? Karena oknum dia yang Allah ini, Tuhan ini menyebut dirinya Allah, dia kepada dirinya gitu. Ini loh aku Allah Tuhanmu gitu. Tapi ada manusia yang menamakan Allah itu pada sembahannya, itu jelas salah gitu. Jadi ada tahu beda poinnya ya. Ada dia yang menyebut dirinya sebagai Tuhan atau Allah. Ada oknum manusia yang menyematkan kata Allah itu kepada sembahannya. Bahkan ada umat Kristen yang memberi titel Allah itu kepada sembahannya juga, Tuhannya, yaitu yang lain, ya, yang dua lagi, yaitu Allah Yesus dan yaitu Allah Anak namanya Yesus dan Allah Roh Kudus. Paham ya? Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, Allah ingat Allah itu Esa, akulah Tuhanmu, kata Allah gitu. Jadi nggak ada yang lain. Aku, Yesus katakan dia. Ketika Allah Tuhan mengatakan aku, Yesus katakan dia, clear sudah. Berarti bukan Yesus, tapi Allah yang itu, guys. Dan dewa pencipta atau dewa tertinggi dari jajaran mereka. Dewa tertinggi politeistik dulu namanya di Arab sana Allah. Paham sampai sini? Ya, baca sejarah supaya tahu. Lanjut. Selain itu, Kristen dan Yahudi menggunakan kata Allah untuk berarti Tuhan. Orang-orang Arab Kristen saat ini tidak memiliki kata lain untuk selain dari kata Allah. Orang Kristen Yahudi dulu sebelum ada agama Islam, Kristen Arab udah Luis ngaji ya, ngaji Luis, biar pinter. Kayak kata Allah. Kata Allah dalam tradisi Kristen Assyria, Church of Dies di Mesopotamia, sekarang Irak ya, juga digunakan dalam liturgi berbahasa Arab, itu juga pakai kata Allah nih. Demikian juga gereja Syria dan Koptik Mesir yang sama-sama telah menyebar sejak abad berapa? Abad pertama Islam belum ada. Islam itu sudah ada sejak awal manusia pertama diciptakan. Sejak mereka diciptakan, Islam sudah ada, Luis. Yang ada ngaji benar. Lalu yang kedua ya, semenjak Yesus mengutus muridnya kepada daerah. Mana pernah Yesus mengutus muridnya ke daerah? Yang ada itu Yesus mengutus muridnya kepada Israel saja. Yesus katakan ya, janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lainnya. Pergilah hanya kepada domba-domba yang di rumah Israel. Itu Yesus katakan gitu loh. Ya kan? Itu faktanya gitu. Dan dia nggak mungkin menjadi dunianya sendiri dengan mengatakan pergilah seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa muridku, gitu kan? Itu bukan beliau. Itu makanya para sarjana dari Alkitab dari pihak Kristen sendiri, 74 orang dari Universitas Harvard itu mengatakan itu ayat tambahan. Meneliti dan mengkaji, mereka mengatakan itu ayat tambahan. Yang di Alkitab mula-mula tidak ada, yang baru ditambahkan beberapa abad kemudian, guys. Sejak Yesus mengutus para muridnya ke berbagai daerah, bahkan keturunan bahasa Arab yang berbahasa Malta menggunakan kata Allah untuk Tuhan. Jadi bukan Allah ini nama Tuhan, bukan. Allah ini artinya Tuhan. Meskipun hampir seluruh populasi Malta adalah pemeluk agama Katolik Roma. Ini abad yang keberapa? Pertama, Islam udah ada belum? Belum. Ada ngaji, makanya ngaji. Orang Kristen Arab menggunakan istilah Allah Al-Ab untuk Allah Bapa, Al-Ibnu untuk anak, dan Allah Al-Roh Al-Kudus itu untuk Roh Kudus dalam banyak ritual tradisi gereja. Beberapa temuan arkeologi telah mengarah pada penemuan prasasti pra-Islam kuno. Sebelum ada Islam, dan makam yang dibuat oleh orang Kristen Arab di reruntuhan gereja di El Jimal di Yordania Utara yang berisi referensi kata-kata Allah. Makam sebelum ada Islam itu orang Kristen di sana sudah pakai kata Allah. Makanya lu gak pernah berpikir gitu. Kenapa sama? Karena Muhammad itu tidak mengajarkan agama baru. Dia menurunkan poin yang sama dengan yang dituangkan oleh Yesus, Musa, Daud, Ibrahim. Itu siapa? Allah, kayak satu Allah gitu. Itu enggak, Luis tidak sampai nalar ke situ untuk berpikir gitu. Loh,
Ini yang nggak mau bilang orang Kristen ngerampok kata Allah dari Islam. Seseorang pemimpin Kristen bernama Abdi Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad menjadi martir di Najran pada tahun 523 karena ia mengenakan cincin yang mengatakan Allah adalah pemilikku. Ini pemimpin Islam, bukan pemimpin Kristen. Islam belum ada. Itulah beberapa bukti yang saya sampaikan bahwa Islam belum ada, Luis. Allah adalah pemimpinku ya. Kenapa mirip guys ya? Bisa beliau tadi Islam gitu. Ini adalah apa? Kenapa kemiripan ada? Karena semuanya Nabi mengajarkan Tuhan yang sama, yaitu Allah yang itu gitu guys. Ya, jadi mereka tidak mengajarkan Tuhan itu Yesus gitu. Justru orang-orang Kristen belakangan yang mengajarkan Tuhan itu adalah selain Allah gitu. Ada Tuhan yang lain, yaitu Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Ya. Nabi tidak mengajarkan itu. Nabi mengajarkan hanya kepada Dialah kamu berbakti dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Yesus katakan Tuhan Allah kita, aku diutus oleh Dia gitu kan, Dia mengutus aku, jelas Dia aku, kita. Itu kata-kata simple ya, harus Anda mengerti guys. Kalau seorang pakai kata aku, dia, kita, Anda harus tahu artinya mah. Seharusnya itu simple sekali guys untuk dimengerti seharusnya. Orang Kristen sebelum Islam ada itu sudah pakai kata Allah. Sekarang logika berpikirnya saya tanyakan lagi sama si Goldian ini. Kalau begini, sebenarnya siapa duluan pakai nama Allah? Ya Kristen. Salah. Yang duluan pakai nama Allah itu Islam ya. Baru ada kemudian penyimpangan agama Islam namanya Yahudi. Penyimpangan agama Islamnya Nabi Musa. Lalu ada Kristen yang menyimpangkan agama Islamnya Nabi Isa atau Yesus. Itu yang benar Luis. Anda ngaji yang benar makanya. Nah Allah artinya apa? Ya Tuhan, bukan nama Tuhan. Nah kemudian Allah adalah nama Tuhan ya. Tuhan itu menyebutkan dirinya sebagai Allah gitu. Paham ya? Ngerti ya? Jadi gini loh guys, apa namanya? Gini. Orang-orang dulu ya, itu kan dari Adam itu guys ya. Adam kan seorang Muslim, dia beragama Islam. Jadi dia tuh udah kenal itu Tuhan itu. Jadi mereka itu ya memang menyebutnya Allah gitu. Paham ya? Dari Adam dan menyebut itu Tuhan itu Allah gitu. Jadi memang sekalian, dan itu pun Allah mempengaruhi dirinya sebagai itu. Ya aku adalah Allah. Diartikan Tuhan pun itu memang yang Allah kasih, dan itu pas sekali gitu. Jadi kita udah menyebut tepat gitu. Jadi kalau menyebut Allah ya Tuhan juga artinya gitu. Jadi udah pas. Jadi kayak misalnya sebut misalnya kayak namanya siapa, presiden gitu. Jelas gitu. Presiden ya namanya presiden, jadi dia seorang presiden gitu. Itu lebih apa? Jadi orang tuh nggak miss guys. Jadi peluang miss itu kecil. Paham ya? Kita siapa presiden kita? Siapa pemimpin negara kita? Presiden. Siapa namanya? Presiden. Clear. Nggak mungkin meleset gitu. Tapi kalau siapa nama pemimpin siapa yang memimpin negara kita, presiden, siapa namanya, Prabowo loh, namanya Jokowi, kan bisa meleset guys. Tapi kalau kata siapa namanya presiden, jelas. Jadi kalau kita nyebut presiden ya presiden, itu namanya, itu gelarnya. Jadi Allah adalah nama gelar nggak masalah gitu kan, karena itu memang Allah sendiri yang menyebut dirinya seperti itu gitu, dan kita tinggal mengikutinya gitu. Wong dia Tuhannya kok gitu. Kita siapa sih gitu. Itu poinnya guys. Ya berpikir seperti itu gitu. Jangan kita buat bingung. Tuhan itu siapa sih? Ya ada Allah, ada Yesus dan Roh Kudus itu. Ini membingungkan gitu. Tuhan-Tuhannya Allah saja kan, hanya kepada Dia kamu berbakti kok. Tiba-tiba kita disuruh berbakti kepada bukan hanya Dia, tapi ditambah lagi. Kalau dikatakan hanya kepada Dia kamu berbakti, mereka tambah lagi dengan bukan hanya kepada Dia kamu berbakti, tapi juga kepada Yesus dan Roh Kudus. Ini kan menyimpang dari ajaran Yesus guys. Telah muncul Islam yang mana Tuhannya bernama Allah. Siapa duluan pakai? Kristen. Nah kalau begitu berarti siapa yang ngerampok? Ya nggak tahu, tanya sendiri sama Golden. Makanya kalau belajar kata tuh jangan polos-polos, jangan terlalu polos gitu loh. Nggak bisa pakai berpikir yang agak-agak logis sedikit gitu. Memang Justru Anda tidak berpikir logis itu. Kenapa ada kesamaan? Itu Anda tidak pernah meneliti kenapa sama gitu. Yang bedanya itu yang perlu Anda teliti seharusnya. Ya. Makanya itu gunanya apa? Dia kan selalu meremehkan ilmu cocokologi. Itu penting loh guys. Untuk cocokkan sesuatu ini kenapa cocok, kenapa kontradiksi, itu penting loh. Dia nggak paham ada. Jadi sebenarnya dia mengkaji ini kenapa cocok, kenapa nggak cocok. Nah, itu yang dia pelajari sebenarnya. Kenapa sih
Islam ini cocok dengan apa, dengan Tuhannya, dengan Allah tuh. Dari ini kenapa sih nggak dikaji dia gitu? Dan kenapa sih kok Tuhan kita beda sendiri gitu? Ketika Yahudi dan Islam tuh menolakkan ini, kita kok malah menolakkan Yesus dan Roh Kudus gitu guys. Dia selalu berpikir itu kenapa kita beda gitu. Nah, itu tidak pernah dia gunakan gitu logikanya, dan nalarnya nggak sampai guys. Pendeta dari Sanskerta. Memang pendeta itu artinya adalah guru. Tetapi pendeta ini sudah diserap untuk dipakai untuk gelar di dalam gereja. Sebagai seorang pemimpin rohani namanya pendeta di dalam gereja. Ya, berarti kan ya makanya ini selain dari merampok gitu. Sebenarnya itu diserap lebih bagusnya ya. Karena kan apa lebih elok gitu. Karena apa ya? Rampok sama serap tuh sebenarnya sebenarnya hampir sama guys. Cuman kalau rampok tuh kan kita kasar gitu. Tapi saya lebih cocok dipakai serap. Tapi ini adalah Luis ngakui itu memang dari situ gitu. Nah itu sebenarnya bukan suatu masalah. Tapi yang faktanya lah yang dikatakan Gulden tepat. Ya mau ada sebut itu merampok mau ada sebut itu sebagai menyerap sama. Dalam artian terminnya sama, cuman kata-katanya lebih halus Luis gitu. Dan apa memang jadi apa yang disampaikan Gulden itu benar, diambil dari pendetanya orang Yahudi Hindu gitu. Itu poinnya penting itu guys. Ketika Anda berbicara dalam lingkup Kristen, ketika Anda berbicara di gereja, ketika Anda ngomong saya pendeta, ya tentunya itu pasti berbicara mengenai pemimpin atau tokoh agama dalam Kristen. Kecuali Anda pergi di komunitasnya orang Buddha. Iya, ya. Cuman kan harus diketahui apakah itu dianggap gereja atau dari titel yang ditemakkan diri gitu. Itu poinnya guys. Ya pasti itu pemimpinnya orang Buddha. Nah, kata yang masuk ke dalam konteks ini yang Anda harus belajar. Ya maklum sih baru lulus SMA jadi kurang ngerti yang kayak gini. Kata tahu. Nah, kalau Luis nganggap lulus SMA kurang ngerti hal gini, bagaimana dia yang udah berumur lebih lanjut? Anggaplah Gulden baru lulus SMA, anggaplah, meskipun kita nggak tahu kebenarannya, karena belum ada pengakuan atau bukti langsung di lapangan. Gulden itu masih lulus SMA atau tidak gitu. Kalau Luis ngakui dia error gitu kan, Luis bagaimana? Ya udah berapa umur Luis ini coba? Jadi nggak layak bagi orang tua seperti dia nih guys, error gitu. Ya nggak paham itu nggak layak. Kalau dia masih bisa belajar, berkembang, gitu kan? Kalau dia masih cuman baru tamat SMA guys. Itu artinya apa? Ya artinya bisa tahu yang digoreng, bisa tahu artinya mengerti, mengetahui. Nah, bagaimana kita bisa tahu perbedaan antara tahu yang digoreng sama yang tahu tentang mengetahui? Ya masuk ke dalam konteks kata, konteks kalimat, dan di mana kata itu ditempatkan. Sama kayak pendeta, artinya memang guru, tapi di mana dulu konteksnya. Nah, sekarang Anda sudah mengakui bahwa pendeta gelar yang di depanmu itu adalah pendeta dalam arti bahasa Sanskerta yang artinya guru doang. Jadi nggak usah ngaku-ngaku ke orang-orang Kristen, kamu itu pendeta, sehingga orang yang mendengarkan ceramahmu berpikir. Jadi gini apa namanya, kalau disebutkan ya pendeta itu dari orang-orang Hindu juga menyebut guru mereka itu pendeta gitu kan. Nah, jadi ini hanya masalah ini saja, guys. Paham ya? Yang penting kan Gulden sudah mengklarifikasi kalau itu pendeta adalah itu poinnya gitu. Yang penting kan adalah klarifikasi ketika seorang itu memberikan dia itu apa lagi itu kan. Nah, kita tinggal menengok klarifikasinya selesai. Kecuali kalau dia nggak memberi klarifikasi, oke. Sehingga orang nggak tahu. Jadi orang kan gampang nanti. Jadi misalnya kalau ada misalnya kalau kayak saya misalnya pengen komentari videonya dari Gulden, saya akan katakan Guldennya ya guys ya, dia hanya pendeta dari dia sendiri, bukan dari gereja. Selesai, kelar gitu. Nanti tinggal sampaikan poinnya gitu kan, gitu guys. Jangan batasi hak orang gitu ya, karena tiap orang tuh punya hak untuk menyebut dirinya apapun itu ya, kecuali kalau Tuhan tuh nabi gitu, karena itu udah kalau mengatakan dirinya Tuhan nabi itu udah kacau guys kan. Tapi kalau gelar-gelar kayak pendeta, ustadz, guru gitu, itu masih sah gitu. Tinggal kita lagi melihat ini diangkat dari apakah atau gimana. Tapi bagi saya yang penting itu adalah keilmuan guys, itu yang paling penting. Kamu itu memang pendeta dalam Kristen. Makasih ya udah ngakuin.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini, got visual. Oke, jadi ini tidak membuktikan apa-apa ya, karena kita langsung dengar dari klarifikasi Goldian. Kalau dia adalah pendeta yang dia dirinya sendiri begitu. Kalau pembuktian itu adalah Luis langsung datang ke lokasi dan dia langsung membuktikan dengan langsung mata kepala sendiri, guys. Dia dapatkan saksi dari RT-nya kayak apanya gitu kayak kan, langsung dia ke sekolahnya, ada yang masuk sekolah di situ, segala macam, itu baru pembuktian. Tapi kalau begini tidak, Luis hanya beruntung mendapatkan klarifikasi dari Goldian gitu, guys. Jadi tidak membuktikan apa-apa ya. Ini justru Goldian yang mengklarifikasi dan itu kita jadikan sebagai bukti kalau dia memang bukan pendeta dari gereja. Jadi Goldian sendiri yang membuktikan. Luis hanya memberikan semacam analisis yang bisa benar bisa salah. Ingat ya, karena analisis yang bisa benar bisa salah itu adalah tidak lengkap sampai ke lapangan, hanya lihat sana sini gitu, googling sana sini. Jadi itu nggak bisa jadi alasan untuk pembuktian. Kalau itu bisa dijadikan pembuktian, gampang sekali, guys. Persidangan nggak perlu tuh datangi saksi dari mana gitu, cukup bawa googling internet aja gitu. Ini loh googlingnya gitu kan. Enggak, pengadilan itu ya membuktikan tuh pakai saksi ahli, saksi bahasa, saksi ini apa semua saksi langsung di lapangan gitu loh, Luis. Itu untuk membuktikan. Jadi googling itu nggak bisa dijadikan bukti, kecuali kalau misalnya kayak rame orang, Anda mengambil dari situs terpercaya misalnya, it's okay, itu masih bisa di sedikit diyakini kebenarannya gitu, karena media ternama dan itu ditulis oleh banyak media. Itu kayak beberapa kasus, misalnya kasus kayak kemarin tuh kasus kayak bansos, itu banyak media, itu bisa dipercayai kebenarannya gitu. Tapi kayak gini-gini kan nggak bisa, Anda cuma ambil sumber gitu aja tanpa ada investigasi lanjut. Kalau wartawan tuh kan dia menginvestigasi, wartawan tuh ngambil berita, dia ke lapangan dulu, guys, ngecek lapangan. Luis kan tidak. Jadi Luis dibandingkan dengan wartawan jauh gitu. Jadi ini beda ya, kita baca media resmi ya, dari itu kita baca bukan satu sumber tapi banyak sumber menyebutkan seperti itu bisa kita percaya karena banyak sumber, dan media itu pun wartawannya ngecek lokasi ya, kasih saksi, investigasi, enggak kayak Luis yang hanya googling aja, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.